Assalamualaikum. Posisi kita lewat tengah malam. Kita bukan mau makan sahur, tapi kita meliput kegiatan teman-teman. Hari ini kita ada di taman bermain anak-anak, bukan. Kita ada di suatu tempat, boulder. Nama untuk sarana panjat tebing. Malam ini kesempatan yang baik, kita akan mengakhiri 2021. Kita ketemu atlet senior panjat tebing Sulawesi Tengah. Dikenalin dulu. Saya panggilnya Ibu apa Mbak ini? Panggil Ibu. Ibu. Ibu Nizar. Siap. Berktp Ibu Nizar berarti. Nama di KTP nih. Iya, nama di KTP. Nama di KTP Ibu Nizar. Ibu Nizar profesinya di zaman itu tahun berapa? Saya mulai kenal panjat tebing itu masih kelas 1 SMA, baru kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA di usia remaja ya? Iya. 17 tahun? Iya, terus 16 ya 17 tahun. 17 tahun. Menjadi atlet panjat tebing. Kenapa pilihannya harus olahraga ekstrim seperti ini ya? Pertama kita kan diberikan materi rock climbing. Begitu kita diperkenalkan dengan alat-alat rock climbing, terus diperkenalkan poin, tali temalinya, kermantelnya. Waduh. Terus kita aplikasinya langsung ke wall di waktu itu di Fakultas Ekonomi. Pas dulu. Saya lebih ini ya, asing dengan istilah-istilah itu tadi. Itu istilah dalam panjat-panjat tebing itu. Iya. Itu nama peralatan panjat tebing. Poin ya seperti yang ini. Yang ini ya di belakang kita ya. Ini, ya. Kelihatan ya. Poin. Itu namanya poin. Poin. Nah, terus yang kayak tadi tali kermantel. Kalau kita manjat tinggi, kita harus menggunakan itu. Tali kermantel, terus ada harness. Harness itu apa lagi? Alat untuk manjat kita pasang. Terus kermantelnya nanti akan disimpul di harness itu. Biar kita manjat safety-nya. Memang itu wajib harus ada. Dalam setiap panjat. Melakukan panjat tebing kategori lead atau speed. Kecuali boulder seperti ini. Ini namanya boulder ya? Boulder, ya. Tidak perlu menggunakan harness, tali. Cukup pengaman di bawah ini matras. Iya. Kita informasi tentang olahraga ekstrim panjat tebing. Sehari-hari Ibu Nizar ini adalah seorang pengajar, benar? Iya. Dijelasin. Saya alhamdulillah mengajar di SMA Negeri 3 Palu. Mata pelajaran biologi. Berarti Ibu Nizar ini dikenal kalau atlet panjat tebing terkenal. Bukan terkenal sih, cukup dikenal. Cukup dikenal. Tapi sama siswa yang diajar di kelas tahu Ibu Nizar seorang atlet di zamannya. Kalau yang baru masuk ya ada sebagian yang sudah kenal. Sebagiannya kalau misalnya kan saya kebetulan di SMA 3 masih dipercayakan sebagai pembina Semagapala, siswa pencinta alam SMA Negeri 3 Palu. Kebetulan saya juga alumni di situ. Saya juga di Semagapala dulu. Jadi regenerasi. Iya, kebetulan masih saya yang dipercayakan untuk menjadi pembina di Semagapala. Siap. Berarti karir di kehidupan nyata dan di karir olahraga berimbang ya? Iya, alhamdulillah. Olahraga ekstrim ya, biasanya diadakan di alam. Mohon dijelaskan ke saya, karena saya orang awam dengan olahraga ini. Apa bedanya yang dilakukan di boulder dengan yang panjat-panjat tebing yang sebenarnya di alam? Di tebing alam ya? Yes. Kalau di tebing alam, ya batu cadasnya itu alamnya bukan buatan manusia. Ya. Kalau modifikasinya ini ke boulder ya sudah buatan manusia. Jadi model-model karakter poin ini dilihat dari model-model tebing alam. Jadi iya betul. Diaplikasikan, dibuat poin seperti ini. Jadi ini karakter pegangannya itu teman-teman ambil dari model pegangan di tebing asli. Tebing asli di alam ya. Di alam ya. Alam liat. Saya panggil Ibu Nizar ya. Iya. Nah, gini. Kalau tentang safety, keamanan, tentu lebih berbahaya di alam dengan yang di boulder ya. Ya.
Menurut Ibu Nisa? Kalau menurut saya, kalau di tebing alam asli, untuk tali harness, semua peralatan panjat tebing itu safety, aman. Iya. Dan yang kedua, karakter tebing juga harus kita tahu, apakah dia berbentuk batu yang keras atau yang agak lunak. Ya kita bisa tahu itu. Disesuaikan Iya, saja. disesuaikan. Kalau di Sulawesi Tengah ini, di bagian Parigi Motong ada tebing di Marantale, Iya. di Punggah Bali. Oh, Batunya yang lumayan keras. itu juga dipakai buat olahraga ekstrim ini. Iya, kalau setiap kita mau event besar, misalnya kita ke Porprov, atlet kita bawa latihan di tebing alam untuk mengasah power. Betul. Iya. Wih, obrolan kita semakin seru, hari semakin malam, suasana makin hening. Apakah olahraga ini juga memerlukan waktu khusus untuk latihan? Oh, sangat, Ya. sangat butuh waktu khusus. Karena kita butuh fokus. Kita harus mengatur waktu. Jadwalnya ada menu yang disediakan. Iya. Ada diatur di menu itu, kita latihan. Jadi memang kita harus fokus latihan. Walaupun saya kan sudah jadi guru ya, sudah mengajar. Iya. Tapi alhamdulillah selama saya aktif di Federasi Panjat Tebing, masih jadi atlet, ketika pulang dari sekolah kan jam 2. Jadwal menu latihan itu jam 3. Iya. Jadi bagaimana saya Porsi waktu. iya mengatur waktu saya tiba di tempat latihan on time, tidak lambat. Kemudian pekerjaan saya juga tidak terbengkalai. Betul. Nah, ini tentang pembagian waktu disederhanakan gimana caranya. Nah, kalau ini kan olahraga, maksudnya butuh kondisi yang benar-benar fit. Ya, stamina yang diperlukan juga. Ini butuh warming up, pemanasan dulu. Iya, itu harus. Seperti apa Kalau pemanasannya? kita kalau pemanasannya harus jogging dulu sedikit, ya 15 menit lah. 15 menit Biar jogging kita ya. punya persendian itu istilahnya sudah lentur, sudah panas. Dan yang dihindarkan itu jangan terjadi cedera. Kita sampai di tempat latihan tidak ada pemanasan, Iya. kemungkinan kita untuk cedera itu ya 90%. Itu yang bahayanya. Bahaya, iya. Nah, ini Bu, olahraga sepak bola, kaki-kaki kita sudah akrab dengan bola dimulai dari sejak usia dini. Gimana dengan olahraga ini? Kalau untuk panjat tebing, kalau bola kaki kecuali gawang ya, tangannya harus bagus. Kalau pemain di lapangannya itu ya kakinya memang bagus. Kalau untuk panjat tebing, dari ujung kaki, kalau menurut saya dari ujung kaki sampai ujung rambut harus memang full power. Harus kemudian jangan lupa harus fleksibel, harus lentur. Karena di panjat tebing tidak hanya mengandalkan kekuatan, power, badan harus lentur. Karena model jalur yang dibuat oleh pembuat jalur itu banyak macam. Apalagi di alam liar. Apalagi ya di tebing alam, Iya, di tebing bebas ya. Seperti itu. Jadi tangan, kaki 75%, sisanya itu tangan, menjaga balance. Ya. Setiap apa yang kita lakukan di kehidupan selalu ada resiko-resiko yang ditanggung. Di olahraga apalagi. Ibu Nisar nih sebagai atlet senior, sebagai pengajar di olahraga ekstrim ini juga pernah kejadian yang paling mengesankan, pernah kecelakaan? Kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah saya selama manjat itu tidak pernah terjadi insiden yang merugikan fisik saya. Ya. Karena pertama saya memperhatikan safety-nya alat yang digunakan. Kemudian yang kedua, sebelum saya manjat, pemanasan saya harus betul-betul bagus, harus panas. Kemudian setelah manjat harus pendinginan lagi. Biar otot tidak kaku, persendian tidak kaku. Jadi itu rutin saya lakukan. Makanya sampai sekarang usia saya sudah 45 tahun. Tahun depan sudah 46. Ini terlalu jujur dan buka-bukaan. Oh iya, maksudnya saya ngomong seperti ini bisa menjadi contoh buat anak-anak saya di sekolah. Generasi muda berikutnya. Bahwa olahraga betul. itu sangat penting. Betul. Untuk menguatkan tubuhmu, menjaga kesehatan organ-organ tubuhmu. Iya, benar. Kalau mau sehat ya harus olahraga, wajib. Nah, ini kan Ibu Nisar pengajar, mengatur waktunya itu seperti apa ini? Ya, itu kalau persoalan mengatur waktu
Alhamdulillah saya ya memang awal-awalnya sih berat karena saya harus fokus konsentrasi latihan, pulang kerja saya harus latihan, terus malam kebetulan waktu itu saya masih ada les privat. Dan sampai sekarang? Sampai sekarang kalau untuk aktif latihan seperti dulu, terakhir itu 2019 Pekan Olahraga di Parigi. Iya. Untuk sekarang ini insya Allah saya konsen, alhamdulillah di SMA 3 sudah kepala sekolah saya bangunkan fasilitas. Iya. Insya Allah saya niat, insya Allah diridhoi Allah dan berkah saya melatih anak-anak di sekolah. Karena insya Allah tahun depan panjat tebing sudah masuk O2SN. Itu dilombakan? Iya, O2SN itu. Jadi tingkat pelajar itu seleksinya, iya dari Kota Palu dulu provinsi, kemudian insya Allah kalau bisa mewakili provinsi keluar lagi mewakili swasta, iya, tingkat nasional. Di kehidupan kita punya harapan, punya cita-cita menjadi seorang atlet olahraga ekstrem. Ini cita-cita Ibu Nisar. Karena awalnya saya sudah diperkenalkan olahraga panjat tebing oleh senior saya kakak letting saya di SMA 3. Kami diberikan materi RC itu rock climbing. Ketika saya aplikasi langsung di WOL di Fakultas Ekonomi pada saat itu, di situ mulai saya tertarik. Iya, tertarik. Jatuh cinta dengan olahraga panjat tebing itu. Kemudian kami latihan, terus bagaimana upaya kami waktu masih SMA, bagaimana caranya sampai ada wall panjat tebing untuk pertama kalinya se-Indonesia Timur di SMA, tingkat SMA adalah SMA 3. Kami sendiri yang istilahnya tetap ada bantuan dari sekolah, kami juga memasukkan proposal. Kami waktu itu jual botol, kalau sudah lebaran atau Natal kami kumpul botol. Kemudian kami membuat kalender, cari dana mandiri untuk tambah-tambah ini ya. Untuk membangun wall. Kebetulan waktu itu kami bangun wall di SMA 3 tinggi 13 meter. Dari situ mulai berarti terus-terusan rutin. Kemudian tahun 1999 saya diberangkatkan ke Jurnas di Solo. Wow. Pada saat itu. Di zaman itu. Iya, tahun berapa itu? Tahun 1999. Sampai di situ. Diberangkatkan ke Solo waktu itu bergabung dalam tim apa ini? Pelajar atau tim kejuaraan nasional? Sudah masuk ke dalam kejurnas umum. Siap. Nih, ini tentang kebanggaan lagi nih. Prestasi-prestasi yang sudah pernah ditorehkan di dunia olahraga panjat tebing ini. Oke, kalau untuk prestasi ke tingkat nasional, ikut ke Jurnas, walaupun waktu itu belum bawa pulang medali karena kita pada saat itu baru mengenal juga ya di zaman itu. Tapi satu kebanggaan dari kita bisa diberangkatkan ke Jurnas, walaupun pada saat itu kita belum berani menjanjikan pemerintah kita bawa pulang medali. Intinya kita ikut dulu. Iya. Pengalaman bagaimana bertanding atau berkompetisi di tingkat nasional, ketika itu bertemu dengan atlet yang sudah sangat luar biasa, Eka, kemudian Yuyun yang sudah go internasional, itu satu kebanggaan buat kami. Berarti ini ya di zaman tahun berapa itu? Tahun 1999. Ibu Nisar sudah mulai mengukir namanya sebagai atlet dari Sulawesi Tengah gitu ya. Nah, prestasi tertinggi yang tercapai selama karir? Kalau untuk saya sendiri, prestasi tertinggi saya pada saat mengikuti Warprof di tahun 2010 di Toli-Toli. Itu seleksi yang mau ke Prapon. Walaupun pada saat itu begitu, alhamdulillah pada saat 2010 itu saya menjadi penyumbang medali emas terbanyak tim Kota Palu untuk cabang panjat tebing. Ya, jadi alur ceritanya panjang. Iya, panjang pasti. Artinya pada saat itu saya sudah pegang tiket ke Prapon. Cuma pada saat itu saya baru lolos tes CPNS. Saya masuk pilihan. Iya, saya masuk ke Prajabatan. Pada saat itu saya juga dilema, maunya saya tetap ikut itu ke Prapon. Sementara kakak saya, kalau ingin prestasimu ini bisa 100% kau punya PNS, ya jangan berangkat. Korbankan yang ini. Iya, betul. Jadi hidup adalah pilihan. Ibu Nisar lebih memilih untuk jabatan tadi daripada untuk event itu ya. Iya. Siap.
Kembali ke olahraga ekstrim panjat tebing. Sebenarnya yang dibutuhkan di olahraga ini apa sebenarnya? Semangat, kekuatan, pilihan. Iya. Apa? Kalau dari saya sendiri, Ya. ya mudah-mudahan jadi motivasi juga buat adik-adik, Ya. ya, anak-anak saya. Di dunia olahraga itu yang pertama-tama itu harus ada motivasi dari diri sendiri. Ya, harus ada motivasi, itu wajib, karena walaupun punya bakat tapi kalau tidak termotivasi, walaupun pelatih itu yang sudah lisensi tingkat nasional, Internasional banget. tapi kalau kemauan dari diri sendiri untuk maju Betul. tidak ada, Iya. tidak akan jadi juga. Jadi itu ya, motivasi dari Motivasi diri, dari diri sendiri sendiri. dulu. Nah, Pesan-pesan nih ya. sebagai atlet senior, sebagai pengajar olahraga panjat tebing, pesan-pesan untuk Iya. generasi kita. Pesan-pesan dari saya, mudah-mudahan insya Allah ada hikmahnya. Kalau kita hidup ini harus ada mimpi. Anda harus punya impian, harus punya satu ataupun lebih bagus, lebih banyak impianmu lebih bagus. Bagaimana Anda termotivasi untuk meraih impian itu? Karena kita punya mimpi, kita akan berusaha bagaimana caranya saya berusaha meraih mimpi saya. Dengan caranya apa? Harus berusaha. Kalau bermimpi tinggi tapi cuma di tempat nol, ya. Bermimpi tinggi, silakan Anda bermimpi setinggi-tingginya. Satu, harus berusaha meraih mimpimu itu. Kemudian yang kedua, disiplin. Kalau tidak disiplin, kalau menurut saya, karena maksudnya saya lakoni juga itu. Iya. Alhamdulillah saya bisa disiplin. Dan yang ketiga itu adalah sportivitas. Jadi itu ya pesannya, mimpi dulu Kau dibentuk. bermimpi, bagaimana usahamu meraih mimpi. Yang ketiga, disiplin. Yang kemudian yang keempat, menjunjung tinggi sportivitas. Betul. Kesempatan dan waktunya terima kasih. Ada pertanyaan terakhir nih. Olahraga ekstrim panjat tebing termasuk dalam olahraga mahal apa olahraga sederhana? Olahraga mahal. Mahal gimana? Mulai dari alat, ya misalnya mulai dari sepatu panjat tebing. Saya pangkas. Kalau saya anak orang miskin, saya boleh berprestasi di sini. Prestasi itu tidak memandang, bukan harus prestasi, bukan milik orang kaya saja. Milik orang punya, semua berhak mengukur prestasi. Taruhlah kita berpikir anak-anak saya ini anak orang kurang mampu, Bu. Iya. Orang tua saya tidak mampu memfasilitasi saya misalnya beli sepatu 1 juta lebih sampai 2 jutaan. Iya. Banyak cara. Iya. Ukirlah dulu, bentuklah dulu fisikmu. Dengan itu tadi ya, terbentuk dengan karakter, Iya. dengan Olahraga dasarnya itu Dasar. jogging, yang lain lah. Butuh sepatu jogging. Misalnya, aduh saya tidak punya sepatu jogging, sepatu untuk lari lagi. Anak-anak kan sekolah bisa ada sepatunya seperti itu. Karena di era sekarang ini tidak ada anak-anak kecuali mungkin sangat di pelosok yang terpencil tidak punya sepatu. Itu logikanya. kesempatan dan waktunya. Terima kasih banyak Ibu Nisa sudah menyempatkan untuk tampil di channel saya, channel Dedi Sapa Teman. Boleh dipesan-pesan untuk channel saya? Insya Allah channelnya Pak Dedi semakin berkembang dan maju, dan teman-teman yang menonton konten-konten Bapak semakin banyak. Jangan lupa apa gitu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih channel Dedi Sapa Teman. Lewat tengah malam. Assalamualaikum.